Waalaikumsalam. Ini kuliah melalui Zoom, ini tidak akan lama ya. Jadi silakan di on-kan kamera atau videonya. Tetap sebenarnya format kuliah kita tetap melalui LMS. Suara saya kedengaran jelas nggak? Siap, jelas, Bu. Jelas ya, Anissa. Anissa sedang di lab ini? Enje, Bu, sama Bang Diki, sama Bang Eko juga. Oh ya, jadi satu akun. Kalau jadi satu akun, silahkan di ini. Diki kan harusnya kuliah tuh. Ya, Bu, untuk Bang Diki kan senior, Bu, jadi nggak ikut kuliah ini. Oh iya ya, sorry sudah semester 7. Baik. Selain Anissa ada Aulia, ada Nur Fahrizal, Siti Nur Fauzia. Rahing Mita, kenapa ini videonya tidak on? Duhita juga tidak nyala videonya. Kita mulai ya. Mungkin kalau Zoom ini pesertanya lambat sekali gabungnya, padahal tadi sudah saya informasikan jam 1 kita gabung. Kalau memang animonya lewat Zoom tidak begitu baik, ya beneran saya malah enak lewat LMS saja. Ya, baik. Ini kita sambil buka LMS ya. Moga-moga nanti sinyal di tempat kalian bagus. Ada Igede, Arda, Kawitna, baru bangun? Siap tidak, Bu? Tidak. Cuma ini cahayanya aja, Bu. Oh gitu. Pencahayaan, efek sinar. Bentar. Ya, Duita ya sudah terlihat. Baik. Jadi pada minggu yang lalu saya sudah menginput di LMS ya. Saya kira kalian sudah nggak ada kesulitan ya dan sudah bisa beradaptasi dengan pola LMS yang saya buat. Jadi sebenarnya kalau di LMS itu saya suka mengeksplor ya. Mungkin agak lain dengan mata kuliah yang lain. Kalau saya banyak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di LMS. Jadi jangan kaget kemarin pertemuan pertama langsung kuis ya. Dan setelah saya lihat, kalian juga pasti sudah lihat ya nilai yang diperoleh berapa. Pasti sudah langsung tertampil. Jadi dengan kuliah melalui LMS ini kalian bisa mengumpulkan skor. Jadi nanti saya tidak akan kesulitan lagi memberi nilai ke tiap-tiap orang karena skornya sudah ada di atau sudah terekam di LMS. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kuliah kita sebenarnya platformnya tetap di LMS, hanya saja ada karena saya sudah kadung janji ya minggu kemarin untuk Zoom. Jadi Zoom ini sifatnya saya pengen ketemu saja, kangen sama kalian semua. Jadi biar tahu bagaimana sih perubahannya setelah beberapa lama tidak ketemu. Yang sering ketemu hanya Anissa saja, yang lain tidak pernah ketemu. Termasuk juga Wardana ya. Wardana ini di Lingga ya, Wardana? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah tambah. Saya masih di jalan. Oh, di jalan. Iya. Terus apa tadi? Husnul Khotimah kayaknya tambah tomboy ya. Rambutnya tambah pendek. Siap tidak, Bu? Oh, tidak. Seperti ini, Bu. Oh, iya. Jadi kemudian ada lagi Nadia, ada nggak Nadia? Nadia kelas C. Belum gabung.
Ada Raudatun Nisa. Ya, Bu. Sehat, Raudatun? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Terus ada Uka. Uka sehat? Siap, Bu. Uca, Bu. Uca ya? Sehat, iya, Bu. Sehat, luar biasa. Nanti kalau Uka ini ya. Uka-uka ya. Iya, Bu. Iya. Jadi saya kemarin juga memberikan penugasan ya. Penugasannya itu berupa pemahaman awal kalian tentang pengertian adaptasi dan mitigasi. Nah, ini sambil mereview kuliah kemarin. Di situ saya tanyakan atau saya ingin tahu pemahaman kalian tentang adaptasi yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan berikutnya, upaya mitigasi yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan hasil dari pekerjaan kalian ini sudah saya koreksi. Nanti silahkan dilihat di LMS. Jadi kalian bisa download hasilnya seperti apa. Hasilnya bukan berupa nilai angka ya, tetapi berupa hasil benar dan salah. Jadi kalau contoh yang kalian sampaikan itu benar, saya tulis B. Kalau salah, saya tulis S. Ya. Nah, ini saya mau sampaikan aturan mainnya. Kalau nanti kalian itu dua pernyataan itu benar, itu saya akan konversi menjadi 90. Ya. Kalau satu benar, kemudian satu salah, itu saya konversi menjadi 80. Kemudian kalau keduanya salah, ya, itu untuk ongkos menulis atau mengetik saya konversi menjadi 70. Sedangkan bagi yang tidak mengumpulkan feedback itu konversi nilainya menjadi 60. Kenapa kok yang tidak mengumpulkan feedback juga dinilai? Ya, jadi saya tidak mau nanti di akhir perkuliahan itu ada remedi. Ya, kalau nanti yang tidak mengumpulkan itu diberi 0, ya, otomatis nanti tidak akan keluar nilainya atau nilainya E. Nah, kalau sudah saya kasih nilai 60, berarti saya tidak punya kewajiban untuk remedi karena dia otomatis dapat C. Ya. Jadi kalian nanti bisa memperkirakan sendiri bagaimana nilainya berdasarkan partisipasi atau keaktifan kalian dan kedisiplinan di dalam mengikuti ada kuis, ada feedback, ada penugasan macam-macam yang ada di LMS ya. Ada beberapa yang ingin saya bahas. Saya ingin share screen ya. Ini anggotanya sudah bertambah menjadi 79. Sebelum share screen, untuk koordinator tingkat 3 ya kalian ya. Semester 5, itu siapa koordinatornya? Ada? Enggak ada. Berarti adanya ketua kelas. Ketua kelas A siapa? Mohon izin Bu untuk ketua kelas pertanyaan A saya Ibu. Fakih ya. Fakih anggotanya berapa Fakih? Mohon izin untuk kelas A anggotanya 34 Bu. 34. Kemudian kelas B anggotanya siapa? Ketuanya. Siap Bu, mohon izin saya Bu. Siapa lagi? Mana yang bicara? Siap Bu. Tidak kelihatan. Bentar. Siapa? Sultan? Siap Bu, Wahyu Bu. Oh, Ahmad Wahyu Sabri. Anggotanya Iya, Bu. berapa kelas B? Siap Bu, 34. 34. Kelas C? Siap saya Bu. Akbar. Ya, Akbar berapa anggotanya? 35 Bu. Nah, ini. Sepertinya ada yang
saya konversi jadi 60. Karena tadi saya lihat sepertinya ada yang 33 ya. Alhamdulillah ya, jadi nilainya bervariasi, tidak monoton. Senang saya kalau bervariasi. Ya. Baik, terima kasih Ketua kelas A, B, dan C. Nah, sekarang saya pengen share screen hasil pekerjaan kalian. Bentar ya, saya minta waktu sebentar. Mohon izin Ibu masuk sebentar Ibu. Halo, gimana? Iya Bu. Gini Bu, untuk absen di kelas A masih Iya. belum bisa diakses Bu. Jadi Oh, kelas A belum bisa iya, diakses. belum Oh absen, ya, Bu. oke. Share screen saya sudah terlihat? Siap sudah Bu. Siap sudah, Ibu. Ya. Gini, jadi untuk absensi nanti akan saya perbaiki karena kan sistem kita beda ya dengan tahun atau semester yang lalu, semua dijadikan satu kelas. Jadi ini dengan LMS per kelas ini benar-benar agak ribet gitu bagi saya karena harus buka satu-satu untuk mengecek setting tiap-tiap aktivitas. Jadi tolong sabar sebentar untuk kelas A. Nanti akan saya perbaiki, tapi nanti tetap ya waktu presensi itu maksimal jam 5 sore. Kalau untuk kelas yang lain bagaimana presensinya? Kelas B dan C? Untuk Fakih dan Wahyu? Mohon izin Bu Fakih untuk dan Sultan ya? Iya, untuk kelas C insya Allah Bisa ya? bisa Bu. Bisa Bu. Baik. Yang sopo tadi bukan Fakih ya berarti kelas B tadi Wahyu. Kelas B Wahyu. Wahyu gimana Wahyu? Wahyu oke absennya? Oke, sambil menunggu respon dari Wahyu ya. Ini saya sengaja tidak tampilkan namanya ya. Coba disimak share screen dari saya. Ya, ini yang di kolom D, ini kan Excel ya. Di kolom D ini adalah pernyataan yang menyebutkan upaya adaptasi yang bisa dilakukan sehari-hari. Kemudian di kolom F ini adalah pernyataan yang menyebutkan contoh mitigasi dalam kegiatan berhari-hari. Nah, coba ini di baris 14 yang saya sorot ini ya. Ini kenapa kok saya salahkan ini nilainya salah? Memberikan lebih banyak peneduh. Ini karena apa ini? Keterangannya tidak lengkap ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang menulis membuat peneduh untuk melindungi tempat penyimpanan produk pertanian misalnya, melindungi lumbung misalnya. Nah, itu saya betulkan. Tetapi karena ini tidak lengkap keterangannya, jadi tidak jelas apa yang dimaui. Nah, ini saya salahkan. Kemudian ini yang kedua ya. Ini memakai selimut tebal 2 lapis di kala tidur. Nah, ini kenapa saya betulkan ya. Ini karena kemarin saya tidak membatasi apakah adaptasi itu khusus untuk bidang pertanian. Tidak ada pernyataan seperti itu, tetapi lebih kepada
kegiatan sehari-hari. Makanya ini termasuk betul ya, karena memakai selimut tebal ini merupakan upaya untuk beradaptasi terhadap suhu. Ya. Moga-moga nanti nggak ada yang protes ya. Tapi kalau kalian merasa benar kemudian disalahkan, ya silakan bisa beritahu saya. Kemudian ini yang saya salahkan, menggambar peta daerah rawan longsor. Ya. Kenapa ini kok saya salahkan? Sebenarnya ini benar kalau konteks pembicaraannya adalah untuk mitigasi bencana. Karena longsor itu adalah bencana, bukan termasuk di dalam komponen cuaca maupun iklim. Ya. Jadi kalau untuk mitigasi bencana betul, tetapi kalau untuk mitigasi iklim ini salah. Ya. Itu ya. Kemudian berikutnya ada lagi yang saya salahkan ini konsumsi vitamin dan minuman hangat. Ya. Kenapa ini salah? Karena ini lebih kepada upaya adaptasi. Ya, bukan mitigasi. Nah, mungkin kalian agak bingung ya, apa sih bedanya adaptasi dan mitigasi? Nah, kebetulan sebenarnya saya sudah membuat materi tayangnya yang saya kasih voice over ya. Jadi nanti di PowerPoint itu ada semacam icon seperti mikrofon, nanti kalian bisa klik di situ, nanti akan keluar suara penjelasan. Ya, sebelum kalian mengakses itu, saya jelaskan sedikit bahwa sebenarnya antara adaptasi dan mitigasi itu memiliki perbedaan. Kalau adaptasi itu lebih kepada upaya menyesuaikan diri terhadap kondisi yang iklimnya seperti sekarang ini. Jadi bagaimana upaya-upaya menyesuaikan terhadap kondisi yang sudah ada, yang sudah diberikan. Kondisi apa sih yang sering terjadi berkaitan dengan iklim pada saat ini? Misalnya awal musim hujan atau awal musim kemarau yang semakin sulit diprediksi. Nah, kita harus beradaptasi terhadap kondisi itu. Kemudian perubahan iklim yang kita alami saat ini, misalnya pada saat musim penghujan itu sering kita jumpai intensitasnya itu di atas normal. Artinya hujan itu bisa sangat deras, kemudian intensitasnya juga lama, ya, intensitas waktunya lama. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kita antisipasi. Ya, misalnya kalau cuaca semakin sulit diprediksi, itu petani harus seperti apa? Kalau kaitannya dengan pertanian, apakah mungkin kita bisa memanfaatkan informasi cuaca yang disediakan oleh BMKG, ya. Kalau dulu petani itu nggak perlu mungkin mengakses data cuaca. Kenapa tidak perlu? Karena ada banyak tanda-tanda alam yang menunjukkan awal musim kemarau atau awal musim penghujan yang bisa dititeni. Ya, mungkin kalau masuk kemarau itu banyak suara tonggeret. Tahu tonggeret? Ada yang tahu? Ini mana responnya ini? Biar saya nggak merasa ngomong sendiri. Siap tahu. Tahu. Gimana? Bunyinya gimana? Ya Bu, itu mungkin masuk ke Pranoto Mongso kalau di Jawa. Ya, ada Pranoto Mongso. Ya, dalam cuaca tertentu ciri-cirinya pohon kapuk mulai berbunga gitu Ibu. Nah, itu betul. juga berkaitan dengan rasi bintang Orion. Ya. Jadi kalau dulu ya musim itu bisa diprediksi dengan mengamati tanda-tanda alam. Tadi seperti yang disampaikan Anissa, bisa melihat bintang ya. Kalau orang Jawa mungkin bukan rasi Orion ya, tapi gubuk penceng namanya.
Ada kupu penceng di langit, oh berarti ini sudah dekat musim kemarau. Kemudian ada suara tonggeret, ada pohon randu yang mulai berbunga, atau pohon kopi yang mulai berbunga, itu juga merupakan tanda-tanda awal musim kemarau. Ya. Kemudian adanya, kalau awal musim hujan apa kira-kira? Suara kodok. Jadi mulai banyak kodok yang berkembang biak gitu, mencari lawan jenisnya dengan bersuara. Nah, itu bisa menjadi pertanda awal musim hujan, ya. Kalau dengan adanya perubahan iklim ini, tanda-tanda alam itu kadang-kadang tidak bisa lagi digunakan untuk niteni atau menandai awal musim, ya. Sehingga perlu petani yang sekarang ini memanfaatkan data cuaca, kemudian memanfaatkan informasi apakah tahun ini masuk yang sering kita dengar di berita, ya, apakah masuk La Nina, apa masuk El Nino. Nah, nanti akan bisa direncanakan. Kalau masuk El Nino berarti cenderung kering. Nah, bagaimana itu kita beradaptasi dengan kondisi seperti itu, ya. Jadi kalau adaptasi itu lebih kepada upaya menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada. Kemudian kalau mitigasi itu seperti apa? Kalau mitigasi itu mengerem, ya, atau memperlambat, ya. Karena iklim ini kan alam, ya, kekuatan alam yang sangat besar. Tetapi sebenarnya juga merupakan residu atau akibat dari perbuatan manusia. Jadi perubahan iklim itu memang itu pekerjaan alam semesta, ya, sebenarnya, tetapi ada pemicunya. Pemicunya itu sudah diketahui dari aktivitas manusia di bumi. Kenapa kok ada kesimpulan seperti itu? Karena setelah dibanding-bandingkan, ya, ternyata perubahan iklim yang terjadi pada saat era industrialisasi, pada saat manusia itu tinggi aktivitasnya, itu berjalan dalam periode yang jauh lebih cepat. Jadi pada saat dulu yang hidup di bumi ini manusia-manusia purba atau manusia-manusia yang masih tradisional, itu perubahan iklim bisa berlangsung di dalam kurun waktu ribuan tahun, ya. Jadi ribuan tahun baru terjadi El Nino, ribuan tahun baru terjadi siklus La Nina. Tapi sekarang ini pada era di mana industrialisasi semakin meluas, ya, itu bisa sampai 3 tahun bahkan 5 tahun sekali terjadi. Jadi semakin pendek siklus anomali iklim, ya. Semakin sering iklim itu tidak bisa diprediksi. Nah, mitigasi itu berupaya untuk memperlambat siklus terjadinya anomali iklim, ya. Caranya seperti apa? Kok kita bisa memperlambat mekanisme yang terjadi di alam? Caranya adalah dengan mengurangi hilirnya. Jadi kenapa sih kok terjadi perubahan iklim yang semakin cepat? Ternyata itu karena efek rumah kaca atau greenhouse effect, ya. Setelah diketahui seperti itu, dirunut lagi. Apa sih yang menyebabkan efek rumah kaca? Ternyata adalah emisi karbon, ya. Emisi karbon itu yang paling utama, yang paling dominan menyumbangkan efek rumah kaca atau mempercepat terjadinya siklus anomali iklim. Nah, upaya manusia untuk melaksanakan mitigasi diutamakan adalah untuk mengurangi emisi karbon. Jadi kegiatan-kegiatan yang memproduksi karbon ke udara, melepaskan karbon ke udara itu bisa dikurangi untuk memperkecil atau meminimalisasi efek rumah kaca.
Apa sih kegiatan-kegiatan yang memproduksi karbon itu? Ada yang tahu? Yang melepaskan karbon ke udara? Ada, Bu. Ya, silakan. Aris. Sepeda motor. Memakai sepeda motor seperti itu. Ya, betul. Apalagi selain itu? Mungkin ada lagi selain Aris. Siap, Bu. Industri pabrik, Bu. Industri pabrik, ya betul. Terus apalagi kira-kira? Itu, Bu. Penggunaan kulkas sama AC. Iya, penggunaan freon ya. Sekarang kulkas dan AC banyak yang sudah eco-friendly ya, ramah terhadap bumi, tidak menggunakan freon lagi. Terus seperti yang diungkapkan oleh Aris itu, mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Ya, sebenarnya boleh saja sih berkendara, tetapi yang eco-friendly gitu. Yang eco-friendly seperti apa? Ya, menggunakan sepeda ya, atau menggunakan energi atau sumber bahan bakar yang terbarukan. Itu yang eco-friendly. Jadi yang menyumbangkan karbon itu sebenarnya dari penggunaan bahan bakar dari fosil. Ya, apa itu yang dari fosil? Ya, ada apa? Solar, Pertalite, ya, Pertamax, bensin, minyak tanah, itu semua berasal dari fosil. Nah, ternyata pembakaran bahan bakar dari fosil itu menyumbangkan emisi karbon yang paling dominan. Kemudian tadi seperti yang disebutkan oleh siapa tadi yang cerobong pabrik tadi, saya nggak kelihatan wajahnya tadi. Karena ini saya minimize. Siapa? Akbar ya? Iya, Bu. Ya. Jadi cerobong pabrik. Jangan salah ya, aktivitas kita sehari-hari itu juga menghasilkan karbon ya. Kita bernafas ya, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon. Kemudian yang dominan lagi ternyata adalah penggunaan pupuk urea di sawah. Nah, itu ternyata juga melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Kemudian peternakan. Jadi kalau punya sapi ya, kemudian sapinya makan rumput, kemudian dia mengeluarkan kotoran ya. Kotoran itu banyak sekali mengandung gas metan. Nah, gas metan itu terdiri dari karbon dan hidrogen. Jadi itu lepas lagi ke udara karbon. Ya, itulah kenapa ya di Indonesia ini meskipun bukan negara industri tapi negara agraris, ini banyak sekali dituduh oleh negara-negara lain sebagai negara penyumbang emisi karbon yang besar dari pertanian dan peternakan. Ya. Makanya banyak sekali sekarang aktivis-aktivis yang eco-friendly itu mengkampanyekan gaya makan vegan. Ada yang tahu gaya makan vegan itu apa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, Siti Nur Fauzia. Atau mungkin sama seperti vegetarian itu, Ibu, yang makan-makan sayuran aja, nggak makan daging. Iya, betul. Ya, vegan itu vegetarian. Jadi mengharamkan daging. Kenapa? Karena dia merasa bahwa budidaya peternakan itu menyumbang emisi karbon, sehingga kalau dia makan bakso, dia merasa berdosa kepada bumi, ya, karena itu tadi menyumbang karbon ke atmosfer. Nah, karbon di atmosfer itu tidak bisa hilang ya, tetapi dia akan berkumpul kemudian menghalangi sinar matahari untuk lepas dari permukaan bumi. Jadi sinar matahari itu di permukaan bumi masuk dengan bebas, kemudian sebagian ada yang dipantulkan,
Nah, seharusnya yang dipantulkan itu hilang di atmosfer ya. Tetapi karena ada material karbon yang melingkupi atmosfer, pantulannya tadi tertahan di situ. Nah, karena panas itu tidak bisa keluar ya, akhirnya seperti yang kalian sering lihat atau sering dengar, itu menyebabkan pemanasan global atau global warming. Ya. Materi rincinya nanti ada di LMS, silahkan di-download. Kemudian kalau setelah kalian akses materinya, ada kesulitan atau ada yang belum dipahami, silahkan dicatat untuk kita diskusikan melalui Zoom di pertemuan berikutnya. Jadi saya pengennya Zoom ini sebagai problem solving ya. Jadi kalian menemukan masalah dulu, baru nanti kita rembukan diskusi bareng-bareng untuk menemukan pemecahan atau mencari kesamaan visi dan pemahaman melalui Zoom. Tapi materinya dicerna dulu. Saya pengennya seperti itu di pembelajaran adaptasi ini. Baik itu ya. Jadi silahkan nanti dilihat di LMS, diunduh, dilihat masing-masing. Ini kalau Excel-nya kalian geser itu ada namanya, nanti kalian bisa cek. Saya lihat sama-sama sih jawabannya, rata-rata hampir mirip. Saya tidak melarang ya, boleh saja mirip asalkan dikerjakan secara individu, artinya masing-masing mengupload jawabannya. Jadi sementara saya stop share dulu ya. Nanti hasil akhir atau hasil penugasan pertama bisa kalian download. Baik, untuk LMS yang hari ini, tadi tanggungan saya di presensi kelas A ya, nanti akan saya perbaiki. Oke, terus ada satu lagi yang ingin saya bahas dengan kalian, tentang ini. Kemarin di pertemuan yang lalu kan saya juga punya pertanyaan, mana yang termasuk unsur cuaca dan mana yang termasuk iklim. Ya. Itu yang mau saya clearkan. Nah ini saya mau share screen lagi, minta waktunya sebentar. Nah, bisa terlihat share screen-nya? Siap, bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Ini sepertinya nggak perlu di slideshow ya. Nanti kalau di slideshow animasinya akan keluar itu lebih lambat. Jadi ini tadi yang saya maksud ya. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada icon mikrofon. Jadi nanti kalian bisa kalau memerlukan keterangan tambahan itu silakan diklik, nanti akan muncul suara saya ya yang menerangkan isi dari PowerPoint ini. Ini saya buat tahun lalu, saya termasuk gaptek mungkin ya kalau dibandingkan kalian. Mungkin harusnya saya bikin PowerPoint yang di pojokannya bisa keluar orang yang menjelaskan gitu ya. Nah itu nanti saya akan belajar ke kalian gimana caranya atau pakai aplikasi apa. Nanti silahkan diberitahu lewat chat grup WA, biar saya bisa membuat seperti itu. Nah ini tahun lalu saya membuatnya jadi masih sangat tradisional barangkali ya, jangan diketawain ya. Oke, ini sebenarnya sudah jelas ya mana yang iklim atau mana yang bukan, karena warnanya udah beda. Jadi yang termasuk unsur cuaca atau iklim itu yang warnanya kuning, yang warnanya abu-abu itu bukan unsur cuaca atau iklim.
Nah, sekarang bagaimana membedakan antara cuaca dan iklim? Bedanya apa? Sebenarnya sederhana banget. Kalau cuaca itu kondisinya di dalam waktu dan lokasi yang sempit, ya. Jadi waktunya itu hanya 1 hari, waktunya hanya berapa jam, kemudian lokasinya hanya di lokal, ya, di satu tempat, itu namanya cuaca. Kalau iklim, ya, itu berupa kumpulan cuaca yang sudah diamati dan dianalisa dalam jangka waktu yang lama, ya. Lama itu artinya ya minimal 1 bulan gitu, atau bahkan sampai dengan 5 tahun, 30 tahun, ya, itu termasuk di dalam iklim. Kemudian cakupan lokasinya itu lebih luas, ya. Nah, di sini di pernyataan yang berwarna kuning, ya, pada saat awan cumulonimbus muncul, biasanya langit kelihatan gelap, ya. Ini kan kata kuncinya adalah pada saat ini. Saat itu kan hanya sebentar, ya, sesaat, ya. Pada saat awan cumulonimbus muncul. Nah, ini kan nggak mungkin ini berhari-hari terus ada cumulonimbus, ini pasti ya 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Ya, cumulonimbus itu awan yang mengandung uap air, ya, warnanya gelap. Nah, ini termasuk di dalam cuaca. Oh, cuacanya mendung, seperti itu. Ya. Kemudian di sini angin. Ada angin puting beliung pada tanggal 12 Juni 2020. Nah, ini kata kuncinya di tanggal ini. Karena hanya terjadi di hari itu, berarti itu masuk cuaca. Kalau iklim itu saya ulangi lagi, jangka waktunya lebih panjang, ya. Berupa kumpulan dari cuaca harian yang sudah direkap dan sudah dianalisa, itu menjadi iklim. Coba ini untuk lebih jelasnya, ya. Ada radiasi matahari, ya. Radiasi matahari kalau kita amati di dalam harian, ya, artinya dalam 1 hari itu berapa radiasi mataharinya, itu masuk di dalam unsur cuaca. Tetapi kalau radiasi matahari itu sudah diukur dalam waktu yang lama, tahunan, ya, maka itu menghasilkan iklim. Apakah iklimnya itu masuk di dalam tropis atau subtropis, ya. Ini berdasarkan radiasi matahari, ya. Kalau di tropis ini biasanya radiasi matahari itu hanya berlangsung di bawah 12 jam. Tetapi di iklim subtropis ini radiasi matahari bisa sampai di atas 14 jam. Ya. Jadi kalau harian itu masuk cuaca, tetapi kalau sudah dikumpulkan bertahun-tahun, itu akhirnya menjadi iklim. Nah, itulah sebabnya kenapa kadang-kadang ada buah-buahan, ya. Buah-buahan itu yang bisa tumbuh bagus di luar negeri, tetapi tidak bisa dibudidayakan di sini, ya. Karena salah satunya adalah dari radiasi matahari tadi. Ya. Ada tanaman yang memerlukan penyinaran yang sangat panjang, di atas 12 jam. Nah, itu tidak mungkin di kita. Karena di kita meskipun, ya, tiap hari itu ada matahari, intensitasnya ternyata jauh lebih pendek dibandingkan di daerah subtropis, ya. Mungkin kalau kalian suka nonton channel-channel dari orang luar negeri, ya, ada Rusia barangkali, ya, channel YouTube, itu ada yang tengah malam itu masih ada matahari. Jadi setelah diukur radiasi mataharinya bertahun-tahun, memang membentuk perbedaan iklim di antara tiap-tiap daerah. Kemudian suhu udara. Suhu udara ini juga seperti itu, ya, kalau diukur harian itu masuk di cuaca. Tetapi kalau sudah dikumpulkan bertahun-tahun itu
menjadi iklim. Ya. Kemudian ada tekanan udara, ada angin, ada kelembapan udara, ada awan, ada hujan. Ini semua unsur cuaca atau iklim tergantung di masa pengamatannya. Apakah lokal dan dalam jangka waktu pendek atau meliputi daerah yang luas dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang menentukan apakah cuaca atau iklim. Ya. Kalau gerhana, banjir, longsor, kekeringan, gempa, tsunami, pelangi itu bukan unsur cuaca atau iklim. Jadi bedakan ya antara mitigasi iklim dengan mitigasi bencana. Beda. Baik, terus saya lanjut. Nah, ini masuk di perbedaan ya cuaca atau iklim. Nah, sebenarnya ini tadi sudah dibahas ya. Jadi kuncinya yang sudah saya blok warna kuning ini, hari ini berarti waktunya pendek, berarti cuaca. Kemudian ini ada kuncinya juga tanggal 1 hari. Nah, ini berarti juga cuaca. Kemudian yang kuning ya, ini kuncinya di ini, 1 bulan ini, bulan November. Ya, bulan November. Ini dikatakan sebagai musim. Ya. Pokoknya 1 bulan itu sudah menjadi data musim. Kalau harian itu cuaca. Nah, ini kalian nanti bisa lihat ya, kalau memerlukan penjelasan tambahan, saya takutnya apa yang saya bicarakan sekarang ini double-double dengan ini icon ini. Jadi nanti silakan kalian mainkan sendiri. Itu. Baik, saya kira itu ya untuk hari ini. Zoom-nya hanya ini saja, terutama mengkonfirmasi tugas kalian untuk lebih paham perbedaan adaptasi dan mitigasi. Intinya kalau adaptasi itu seperti kita memakai sabuk pengaman di kendaraan, ya. Untuk beradaptasi kalau seandainya nanti terjadi goncangan, itu kita lebih safe ya, lebih aman. Tetapi kalau mitigasi itu adalah rem, ya. Di dalam mobil itu kan selalu ada rem itu untuk mengurangi kecepatan, ya. Sebenarnya perubahan iklim ini tetap berjalan, hanya tadi siklusnya itu jangan terlalu pendek gitu. Jadi perlu diperlambat. Ya, ini sudah ada di PowerPoint, nanti silakan dimainkan. Baik, saya kira itu ya untuk Zoom-nya. Nah, mungkin nanti setelah selesai Zoom, ini akan saya kan direkam nanti oleh Mas Ilham. Ini saya stop share dulu. Akan direkam, kemudian kalau memang perlu nanti akan saya upload linknya, bisa kalian buka kembali. Jadi sebenarnya lebih enak kuliah daring ya. Kalau kuliah daring ini kalian tinggal mengulang-ulang saja, mana yang pengen diulang, diklik gitu. Nggak seperti kalau kuliah langsung, kalian harus fokus mencatat, karena apa yang sudah diomongkan itu bisa berlalu, nggak bisa dibaleni lagi. Tetapi kalau daring, kalian bisa ulang berkali-kali. Jadi ini nanti rekodnya akan saya download, kemudian linknya saya share di LMS. Nah, jangan lupa ya, meskipun Zoom-nya hanya sebentar, ini 96 loh yo yang datang. Makanya saya ini, perlu nggak sih Zoom-nya ini? Jumlahnya berapa sih? 100 berapa kalian? Siap Ibu, ada 103. Oh, 103. Saya kira ini 150 lebih. Saya pikir tadi kalau 150 lebih berarti kan 50 orang tidak hadir. Oh ya, ternyata 103 ya. Berarti antara, kalau saya dikurangi 94, berarti sekitar 9 orang. Baik. Ya.
Mungkin nanti saya pertimbangkan ya, kalau animonya tadi nggak kayak jam 1 juga yang gabung baru berapa tadi, nggak ada 50 ya. Akan saya evaluasi lagi, sebenarnya perlu nggak sih Zoom ini? Kadang-kadang kalau saya bikin feedback itu kan kalian bilang perlu Zoom Bu gitu. Tapi ternyata difasilitasi Zoom ini tidak segera join. Nah, ini karena saya sindir ya, jadi nambah ini partisipannya 97. Tadi kemana ini yang baru gabung? Perlu ini presensi ya sebenarnya ya, Zoom ya. Ada yang bisa bikin Google Form untuk Zoom, untuk presensi? Atau coba ketua kelas barangkali? Sopo? ABC, ada volunteer? Atau gini aja wes ya, karena ini masih Zoom pertama, saya kira presensinya di LMS saja. Nanti saya bisa cek dari rekaman siapa-siapa yang tidak hadir. Untuk selanjutnya kalau Zoom, saya minta nanti tiap-tiap ketua kelas membuat Google Form untuk presensi. Ya, nanti ketua kelas bisa delegasi ke sekretarisnya. Kelas A siapa, kelas B siapa, kelas C siapa. Itu ya. Mana nggak ada yang respon. Siap, Ibu. Baik, Ibu, siap. Ya. Baik, itu saya kira kuliah melalui Zoom kali ini, tapi kalian tetap ya kuliahnya lanjut karena di LMS ada banyak materi yang harus kalian lihat dan kalian mainkan ya, ada juga praktikum yang pertama. Jadi kuliah ini nanti kalian juga ada penugasan berupa praktikum. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah melihat, ada beberapa yang belum. Untuk lebih konsentrasi melihat materi yang ada di LMS, silahkan kalian download kalian buka LMS-nya dan Zoom-nya kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pertanyaan, sesi ini saya tidak membuka pertanyaan dulu. Jadi pertanyaannya digabung dengan materi PPT yang ada 3. Jadi ada 3 PPT di LMS. Silakan nanti kalian pelajari, kalian cerna, identifikasi apa yang belum jelas, belum kalian paham, silakan ditulis untuk sopo iku sing meringis Dimas Dewa. Wah, langsung dimatikan kameranya. Kemudian silakan nanti kalian catat untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Ya, mana nggak ada yang jawab. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya, pokoknya minggu depan kalau kita Zoom itu kita sudah tinggal bahas pertanyaan-pertanyaan gitu aja. Ya. Biar nggak garing. Oke, saya kira cukup ya. Semoga kalian dalam keterbatasan perkuliahan online ini bisa maksimal mendapatkan ilmunya ya. Kemudian kalau tadi saya tunggu masukannya gimana cara membuat video tampilan PowerPoint dengan presenternya yang ada di pojokan bawah. Mungkin kalian ada yang tahu, nanti silahkan share ke saya melalui grup WA atau bisa juga Japri ya. Gitu ya, saya akhiri. Selamat siang, semoga semua dalam keadaan sehat, ya tetap semangat mengikuti kuliah meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Tuh, jadi apa yang sudah kita berikan, moga-moga kalian juga memberikan respon yang sama antusiasnya dengan dosen yang sudah memberikan materi. Terima kasih atas perhatiannya.
yang sudah menghidupkan kamera dan sudah konsekuen dengan aturan yang dibuat. Saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum menghidupkan kamera, mungkin karena sinyal atau apa, ya, silahkan nanti di kesempatan-kesempatan yang lain bisa berpartisipasi dengan menaati peraturan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.